Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Citra Bagaskara dengan NIM 234100002. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan contoh kerusakan lingkungan dan prinsip internasional apa yang digunakan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Jadi, kerusakan lingkungan merupakan isu global yang semakin mendesak dan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional berperan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang diatur dalam hukum lingkungan internasional, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut berkontribusi terhadap pengelolaan kerusakan lingkungan. Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Yang pertama, kewajiban untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan kerusakan lingkungan. Prinsip ini mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan dan menangani sumber pencemaran global yang serius. Contohnya, dalam kasus trial smelter, Dewan Arbitrase memutuskan bahwa Kanada harus memberikan ganti rugi kepada Amerika Serikat atas pencemaran yang ditimbulkannya. Prinsip ini menekan bahwa tidak ada negara yang boleh menggunakan wilayahnya dengan cara yang dapat merugikan negara orang lain. Yang kedua, uji tuntas dan pencegahan bahaya. Setiap negara diharapkan melaksanakan kewajiban hukum administratif demi melindungi lingkungan global. Ini termasuk pengawasan yang efektif terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Namun, tantangannya adalah ketidakjelasan mengenai bentuk regulasi yang diperlukan, bergantung pada kondisi masing-masing negara. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menyatakan bahwa negara harus mengambil tindakan pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan. Bahkan jika ada yang menerbitkan karya ilmiah mengenai dampak tersebut, Konvensi Hukum 1982 tentang hukum laut menekankan pentingnya penilaian dampak lingkungan sebelum melaksanakan aktivitas yang berpotensi membahayakan. Kerjasama lintas batas. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengatasi polusi lintas batas. Deklarasi Stockholm 1972 menekankan pentingnya kerjasama multilateral atau bilateral untuk mengendalikan dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan di berbagai negara. Yang kelima adalah prinsip pencemaran pembayar. Prinsip ini menekankan bahwa pihak yang menyebabkan polusi harus menanggung biaya untuk mengendalikan kondisi lingkungan keadaan yang dapat diterima. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya perlindungan lingkungan dibebankan pada pelaku pencemar. Implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional di Indonesia. Indonesia telah mengadopsi berbagai prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dalam kebijakan nasionalnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mencerminkan komitmen Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi akibat aktivitas manusia. Data menunjukkan bahwa lebih dari 95% kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh kegiatan manusia dan upaya pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan mencakup pencegahan, pemadam, dan penanganan pasca kebakaran. Oleh karena itu, meskipun prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional telah dianut dalam kebijakan nasional, efektivitas penerapannya tetap memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan secara komprehensif. Sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.